Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Kepala Sekolah dan teman-teman operator sekolah, selamat bertemu kembali dengan channel Pak Tridikdas. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Verval TIK dalam rangka persiapan ANBK 2022. Bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita masuk ke laman ANBK dulu. Nah, dari informasi yang ada bahwa laman Verval TIK, mohon maaf, kita masuk melalui laman Verval TIK. Dari informasi yang ada bahwa laman Verval TIK ini sudah berubah. Kita coba masuk. Kita login, ya kita login. Oke teman-teman operator sekolah, tampilan masih tetap, ini adalah profil sekolah. Nah ini bisa kita lihat seperti itu. Kemudian ini Verval TIK-nya. Nah dari tampilan dan cara inputannya Bapak Ibu, Verval TIK ini mengalami perubahan. Dulu perubahan data ini diambil dari langsung bisa kita input di Verval TIK. Untuk tahun ini perubahan data Verval TIK ini dilakukan melalui laman Dapodik. Dari sini yaitu Faksulsinto terakhir Dapodik. Nah ini. Jadi data yang di Dapodik ini seperti ini. Kemudian nanti di-approve finalisasi oleh tim finalisasi ANBK untuk penentuannya. Nah, seluruh data yang ada di sini, khususnya yang hijau terang ya, ini wajib diisi. Wajib diisi. Yang lain ini sebaiknya diisi. Gitu. Kemudian bagaimana cara merubahnya data-data ini? Maka melalui aplikasi Dapodik. Kita masuk ke aplikasi Dapodik. Nah, kita masuk melalui aplikasi Dapodik. Nah, kemudian data apa saja yang perlu dirubah? Misalnya kita kepemilikan lab komputer. Lab komputer ini dari mana datanya? Datanya adalah dari menu Sarpras. Kemudian kita pilih ruang. Nah, di sini ada laboratorium. Oke. Nah, di sini ada laboratorium komputer. Untuk Bapak Ibu yang sekolahnya memiliki 2 laboratorium komputer, silahkan ditambahkan. Bila memiliki 2 atau lebih, silahkan ditambahkan ruang komputernya atau lab komputernya, sehingga data di sini tidak hanya 1. Karena di sini lab komputer hanya 1 ruang, maka terdeteksi di sini 1. Ini untuk setting lab komputer. Kemudian bagaimana dengan jumlah komputer laptop atau klien? Bapak Ibu bisa masuk ke alat atau alat angkutan sarana prasarana. Di sini Bapak Ibu pilih lab komputer karena komputer yang ada adalah komputer lab. Kita pilih ruang komputer. Nah, disinilah datanya Bapak Ibu. Di sini setelah kita input ya, ini kita contohkan misalnya laptop. Ini misalnya laptop. Ya, komputer laptop misalnya. Namanya misalnya merek di sini Toshiba. Nah, spesifikasinya apa Bapak Ibu? Spesifikasinya adalah spesifikasi laptop tersebut, misalnya Core i3, kemudian RAM 8
3. Kemudian harddisk, misalnya harddisknya 500. Nah, dan seterusnya Bapak Ibu, silahkan Bapak input. Untuk spesifikasi yang berbeda, silahkan Bapak Ibu input. Untuk merek yang berbeda, silahkan Bapak Ibu input. Untuk yang sama, nanti tinggal di jumlah. Jadi misalnya kita simpan di sini. Oke, muncul di sini komputer Toshiba, spesifikasinya Core i3 dan lain-lain. Kemudian untuk jumlahnya, misalnya kita memiliki berapa, nah itu di menu aksi sini Bapak Ibu. Menu aksi, data periodik. Misalnya komputer tersebut ada 10. Nah yang like berapa, yang like maksimal 10. Gitu. Kalau misalnya ada yang rusak 2, berarti yang layak ada 8. Kemudian kita simpan. Ya. Ada pertanyaan, bagaimana menginput komputer server? Sama Bapak Ibu inputkan, karena server itu ada di ruang komputer, maka tambahkan di sini. Kita pilih di sini adalah server. Nah, ini ada komputer server. Kita klik komputer server. Kemudian namanya apa? Misal kalau Bapak Ibu gunakan PC, misalnya PC server. Tuh, spesifikasinya sama, misalnya berapa untuk kita lihat spesifikasi yang dibutuhkan UA atau ATBK atau memang yang Bapak Ibu miliki, misalnya Core i7 misal. RAM-nya 16 GB, harddisknya 500 GB. Nah, ini Bapak Ibu, kemudian disimpan. Ya. PC server ini ada berapa? Misalnya ada 2. Masukkan ke data periodik, jumlahnya 2, yang layak 2. Karena untuk cadangan misalnya Bapak Ibu. Oke. Di sini adalah cara menginput komputer PC dan komputer server, klien. Nah, bagaimana dengan listrik? Nah, listrik di sini ini berada di sekolah, menu sekolah. Kemudian kita pilih menu pada data periodik. Nah, Bapak Ibu silahkan inputkan, ini adalah data listrik, misalnya ini PLN 900 watt, kemudian internetnya seperti apa, ini diisikan waveLAN. Nah, kemudian internet alternatifnya apa, di sini diisikan eksis, saya tidak merubah. Data ini akan terbreak ke sini. Nah, di sini di jaringan internet dan lain-lain. Kemudian kalau hub, switch dan lain-lain sama. Jadi itu diisikan di alat. Misalnya di sini. Nah, di sini hub, switch. Namanya, mereknya. Jadi misalnya mereknya apa di situ Bapak Ibu. Kemudian spesifikasinya berapa port. Misalnya 24. Nah, kemudian disimpan. Sama di sini, switch ini Bapak Ibu memiliki ada berapa switch hub di situ. Misalnya ada 24, itu berarti minimal 2, ada 40, yang layak 2, simpan. Nah, demikian Bapak Ibu seterusnya untuk pengisian di sini. Termasuk access point ini.
ya, akses point. Jadi bisa diinputkan semua, Bapak Ibu silahkan isikan dengan teliti. Nih, di sini ada akses point dan lain-lain, silahkan Bapak inputkan sehingga data-data yang dibutuhkan yang ada di Vervalte IK di sini bisa terinput secara keseluruhan. Kemudian setelah ini terinput, Bapak Ibu, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah sinkron. Adalah sinkron seperti biasa, Bapak Ibu. Nah, ini saya tidak sinkronkan. Silakan Bapak Ibu sinkron. Sehingga data yang ada di Dapodik ini masuk ke server ini. Cirinya apa Bapak Ibu? Cirinya adalah pada tanggal sinkronisasi ini. Terakhir tanggal sekian. Nah Bapak Ibu nanti silahkan cross check dengan tanggal sinkronisasi yang ada di Dapodik. Nanti apabila data yang di sini ini sudah sama tanggal sinkronnya dengan yang di sini, maka ini sudah dipastikan data sudah terkirim. Ya, sekali lagi data di sini, data sinkron 11 bulan 3 tahun 2022 itu sudah sama dengan di sini. Nah, ini 11 bulan 1 2022, artinya sinkronan yang terakhir ini belum masuk. Bapak Ibu tunggu. Nah, apabila data yang di sini sudah sesuai dengan data di Dapodik, sudah tidak ada kesalahan lagi, maka silahkan Bapak Ibu lakukan konfirmasi. Di sini lakukan konfirmasi, klik konfirmasi. Nah, setelah data ini dikonfirmasi Bapak Ibu, tugas Bapak Ibu sudah selesai. Nanti admin dinas akan melakukan verifikasi sehingga Vervalte IK ini bisa sudah ditentukan dan sudah siap ready digunakan untuk pelaksanaan ANBK. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan menjadi pencerahan untuk kita semua, saling berbagi dan tetap semangat untuk memajukan dunia pendidikan Lampung Selatan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.